DP Studio Production and Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi berjumpa dengan saya Rijal di Sangkanjaya Channel. Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tema yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu mengenai sejarah dari Eyang Prabu Taji Malela. Nah, pada kesempatan kali ini pun masih akan membahas seputar yang berhubungan dengan Eyang Prabu Taji Malela. Yaitu di samping saya sudah ada Pak Asep Alham, dan di samping saya juga sudah ada Mang Ustadz Cikira yang akan berbagi pengalaman dan cerita mengenai selama ini di Gunung Lingga. Nah, Pak Asep ini sahabat semua pernah berdiam diri ya Pak Asep selama kurang lebih 8 tahun ya di Gunung Lingga. 8 tahun di Gunung Lingga berdiam diri. Namun kita akan tanya-tanya ke Pak Asep pengalaman apa yang Pak Asep dapatkan selama di Gunung Lingga ya Pak Asep. Ya. Oke, sebelum itu Pak Asep apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Gimana baliknya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mang Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Asep, langsung saja kita berdialog ya, sharing Ya. mengenai pengalaman Pak Asep selama di Gunung Lingga itu seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Awalnya sekitar tahun 2001-2002 ada terbersit di dalam hati ingin mengetahui para sepuh Karuhun Sumedang, intinya yang ada di Dharma Raja. Walaupun sekarang mungkin Gunung Lingga masuknya desa Cimarga sudah masuk ke dalam kecamatan di situ, waktu itu masih ke Dharma Raja kalau nggak salah. Dharma Raja. Itu ada terbesit aja langsung. Jadi begitu saya tinggal di Dharma Raja itu ada keinginan mengetahui sejarah karuhun yang ada di Dharma Raja. Nah, kebetulan saya ikut dalam satu paguyuban. Ya, jadi saya sering ke Gunung Lingga. Jadi saya selama 8 tahun tuh tidak menetap, tapi saya setiap hari PP kadang pulang pergi gitu, berangkat pagi, pulang malam, kadang subuh gitu. Jadi selama 8 tahun itu kadang dalam satu minggu itu ada 5 hari ke sana, 3 hari, jadi terus rutin. Nah, selama pengalaman di sana banyak pengalaman. Intinya untuk pribadi saya yang haus akan nilai-nilai budaya, nilai adat yang ada di Dharma Raja. Salah satunya mungkin saya ingin mengetahui leluhur saya sendiri, yaitu leluhur Dharma Raja. Salah satunya ialah yang Prabu Taji Malela. Jadi banyak pengalaman di sana. Kadang saya ada hal-hal yang di luar nalar. Seperti contoh, saya dari Dharma Raja ke Gunung Lingga. Jadi perjalanan tuh kan sekitar 3/4 jam lah lebih, kadang sampai 1, karena waktu itu jalan yang masih batu, kerikil. Waktu masuk dari Pasir Ringkik, ternyata saya nyampe ke sana cuma setengah jam pun enggak. Karena saking seringnya saya ke sana, walaupun misalnya saya merem di bonceng, itu pasti hafal. Tanyakan yang mana, tikungannya pasti hafal. Tapi waktu itu banyak yang kelewat. Banyak yang kelewat. Terus saya naik ke atas. Begitu naik ke atas tuh biasanya kan lumayan capek. Waktu itu nggak ada kerasa capek, nggak ada napas biasa gitu, segar. Alhamdulillah mungkin ada panggilan dari karomah yang Prabu Taji Malela di sana. Alhamdulillah saya tawasul sana. Saya mendapatkan semacam pepatah lah, kebanyakan pepatah intinya. Pepatah para sepuh karuhun kita semuanya, intinya semuanya supaya kita menjalani kehidupan ini secara baik, terutama jujur. Kita diharuskan sekali untuk jujur, walaupun itu sangat pedas bagi kita. Nah, pulang dari sana
ternyata lemes, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Pas dari sana, aduh lemes banget. 3 hari sakit. Pulang dari sana 3 hari sakit, mungkin ada sesuatu di badan saya yang dibersihkan atau aura yang kurang bagus, energi yang kurang bagus, negatif mungkin dibersihkan. Alhamdulillah, 3 hari saya sakit, lemes badan semua. Nah setelah 3 hari baru sehat, bersyukur, gue enak. Jadi kebukalah semua pikiran, insting kita kebuka gitu. Saya itu selama pengalaman di sana. Malah saya pernah mengalami pengalaman di sana. Begitu Lebaran hari raya Idul Fitri, hari pertama, malamnya saya berangkat ke Gunung Lingga. Saya 3 hari di sana, nggak ada seorang pun, karena mungkin masih Lebaran. Setelah Lebaran masih kosong. Saya di sana 3 hari. Malam saya berangkat, ya banyak tuh, walaupun susah diceritakannya lah, di luar nalar lah, ada sesuatu yang masukan buat saya. Intinya para sepuh Lulur Sumedang ini selalu mengayomi, selalu menaungi, melihat tingkah laku turunan-turunannya, siwinya lah, turun-turunnya itu. Mungkin salah satu pengalaman saya waktu di sana, petuah-petuahnya supaya menjalani kehidupan ini secara baik dan jujur, itu mungkin salah satu pengalamannya. Mungkin selama di atas sana Pak Asep tuh diam di suatu rumah atau ada di sana ada pemukiman atau ada saung gitu? Pertama saya kalau ke sana kan saya izin dulu ke Kuncen. Ada 2 kuncennya waktu itu, yaitu Pak Dayat sama Pak Opan yang sekarang menjadi kepala desa. Jadi kalau setiap ke sana saya izin dulu sama Pak Kuncen. Saya mau izin silaturahmi ke sana, izin niis lah kata Sundanya itu. Saya di sana pertama saya masuk ke karomah, saya biasa bebersih dulu. Habis bebersih baru saya ke dalam ke karomah, kita tawasul, kita wirid, mendoakan para sepuh kaluhur kita semua. Jadi ke sana tuh jangan meminta, jangan meminta. Jadi kita mendoakan para sepuh kaluhur kita semua, orang tua kita semua, para nabi, para malaikat semua kita doakan. Sana kita, jadi kita jangan sampai meminta. Nanti di sana kita punya keheningan, nantinya itu keheningan supaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dengan media alam yang hening. Di sana kan kalau malam kan udah sunyi, paling yang kedengar suara makhluk-makhluk, binatang-binatang yang alam lah, sama udaranya segar. Jadi kita fokus menghubungkan diri kita, mencoba menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mungkin itu. Jadi kadang kalau nginep, saya mungkin habis dari sana, habis dari atas, baru kalau udah ngantuk saya nginep ada saung-saung di situ, ada saung-saung banyak di kiri kanan, paling di situ nginep paling. Mungkin Pak Asep selama berada di sana kan ada pengalaman seperti petunjuk ya, yang datang langsung, atau baik itu dari batin, atau apakah ada gitu sosok penampakan yang real terlihat oleh Pak Asep di lokasi? Untuk melihat penampakan, karena saya tidak membuka, jadi mata batin aja. Jadi mata batin aja. Jadi sosok seperti itu ada. Walaupun saya gambarkan nanti takutnya gimana gitu ya. Cuman ada sosok sepuh kita di sana, ada dalam batin saya tuh terlihat gitu sosok butuh kita. Jadi ya semacam memakai jubah serba putih, pakai udeng putih gitu, dia selalu memegang tasbih, dia wirid gitu. Sosok itu ada dan itu selalu hadir, selalu memberikan petuah-petuah untuk kehidupan kita.
Nah, yang menarik nih Pak Sep, kan biasanya kalau kita berziarah kan, kita harus meluruskan niat ya Pak Sep. Niat kita harus benar, lurus kan tadi. Kita tidak boleh meminta pada makam itu di luar ajaran Islam ya? Ya, di luar. Jadi kalau kita ke sana, akidah kita harus benar-benar kuat, udah yakin. Jadi udah nggak ada minta ada permintaan apa nggak boleh. Kita sama yang kuasa. Kita minta sesuatu sama yang kuasa, bukan sama yang kita di situ hanya kita satu tempat yang energinya bersih, bagus, terus alamnya juga ke kita enak gitu aja. Namun terkadang banyak nih pengalaman, misalkan ada yang berziarah niatnya itu benar di awal itu. Begitu sudah masuk tiba-tiba tersirat teng ini itu. Nah itu biasanya itu kan ada bisikan-bisikan. Ya. Untuk Jadi mengatasi hal itu gimana itu? Jadi di setiap tempat aroma pasti di luar lingkaran itu ada sesuatu yang kurang bagusnya. Kalau calo lah gitu, supaya masuk sana gitu. Jadi pertama mungkin salah satunya kita bebersih dulu, wudhu dulu, lah bebersih ya kita bersihkan kita, terus bersihkan niat kita, terus masuk ke sana juga pakai adab-adaban yang bagus, macam misalnya kita baca syahadat dulu, sholawat dulu, gitu ya. Di sepanjang jalan tuh, malah kalau saya dari bawah, mulai dari bawah itu udah niat, itu udah dari sampai ke atas tuh zikir terus, sampai atas sampai puncak tuh zikir. Jadi diniatkan saya zikir terus la ilaha illallah terus sampai atas tuh, nggak berhenti itu. Jadi dari bawahnya udah bersih, insya Allah yang sana juga kita masih dijaga lah kekuatan kita supaya tidak ada yang narik ke sana kemari gitu. Kan kalau sana biasanya kita kan salawat dulu, istighfar, syahadat, salawat, istighfar itu selalu dibacakan sebelum kita mulai memilih itu pembukanya itu, insya Allah. Malah mungkin pengalaman mah dulu pernah hari Jumat saya suruh datang sana, ada ilham suruh datang saya jam 10 harus sampai sana. Saya sampai sana jam 10 hari Jumat. Alhamdulillah bisa secara batin bisa silaturahmi. Ya nyebutkan banyak orang-orang yang perniatannya itu lain gitu. Seharusnya kan bukan begitu seharusnya. Karena kan di Islam pun diajarkan kita untuk berziarah, tujuannya kan mengingatkan bahwa kita semua pun akan seperti itu. Ya, gitu sih. Sebagai pengingat bagi diri kita, betul. Namun kadang kita sering disalahgunakan ya hal-hal seperti itulah. Iya. Nah, justru itu akan kami sepuh gitunya, kami sepuh justru akan merasa sedih gitu kan. Melihat seperti itu. Iya. Ya terutama mungkin sebelum jarak itu terutama orang tua dulu, kita dulu. Bila doa orang tua kedua meninggal, sebelum kita mulai tawasul itu kita kasih hadroh sama orang tua kita supaya kita selalu dekat. Mungkin gini Pak Sep, kan Gunung Lingga itu fenomenal sekali ya. Sangat erat kaitannya dengan Eyang Prabu Tajimalela, sosok Raja Sumedang Larang pada zamannya. Nah, menurut Pak Asep, apabila barangkali gitu ya, barangkali Pak Asep mengetahui apa sih maksudnya Gunung Lingga itu sejarahnya? Nah, untuk Gunung Lingga itu sendiri, Lingga itu kan patok ya. Patok kadang ada kalau di dalam sejarah Dharma Raja atau sejarah Kecipakuan, Cipaku Dharma Raja Sumedang karena disebutnya begitu oleh Dharma Raja. Gunung Lingga itu termasuk salah satu dari gunung awal pokoknya alam masa Ganduk, itu gunung awal termasuk di dalam 12 gunung yang ada di sejarah Dharma Raja Cipaku itu Gunung Lingga itu termasuk gunung yang ketiga. Jadi Gunung Rengganis, Gunung Padang, Gunung Lingga yang ketiganya. Terus Gunung Lingga itu
merupakan salah satu patilasan mungkin ya, patilasannya leluhur kita yang Prabu Tajimalela, di mana dia mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dia semedi tanpa berata di situ, dan disitulah ngahyang tilem, bahasa Sunda kan tilem katanya, jadi menghilang gitu. Di sana salah satunya jadi tempat dia bersemedi, tempat dia tanpa berata mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, itu aja gitu. Gunung Lingga. Nah mungkin Ustadz ada pengalaman lain selama berada di Gunung Lingga atau mungkin pernah ke sana gitu? Kalau ke Gunung Lingga pernah, itu sama ya santri. Pengalaman sih tentunya ada, tapi yang paling utama dari pemahaman saya yang barusan udah dikemukakan oleh Pak Asep, di mana yang pertama kita harus takrama dulu, adab-adaban, di mana terutama hati kita luruskan kepada Yang Maha Kuasa, jangan sampai kita gangguan lah yang ada di sana, dimana kan di sana udah pasti kan, dimana juga yang namanya makhluk gaib pasti ada, gangguan juga pasti ada ya. Oleh karena itu bagus seperti yang barusan Pak Asep utarakan, dimana sebelum kita ke sana kita berzikir agar kita terhindar, maksudnya dari gangguan-gangguan yang ada di sana. Itu kan untuk menghindari gangguan-gangguan setan atau iblis yang akan mengganggu kita. Dimana kan jelas di dalam keterangan juga di Islam, iblis itu akan masuk melalui darah kita, kiai ataupun siapa saja bisa masuk. Karena itu udah beri izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukinya. Mungkin itu adalah, selain daripada itu mungkin pengalaman ya mungkin kurang ini ya, yang jelas yang pengalaman lebih ini nama jelasnya anak-anak santri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah membagikan sedikit lah pengalamannya. Menurut gini Pak Asep, kan dari bawah itu menuju ke atas itu ada anak tangga itu. Anak tangga ya. Kurang lebih itu berapa itu Pak Asep? Kurang lebih anak tangga menuju ke atas. Gitu, sekitar kurang paham ya, itu kurang lupa lagi itu berapa ratus tuh, lupa lagi. Tak bersalah kalau diucapkan kan nanti ya lagian banyak ini itu pasti banyak yang beda-beda ini. Kata yang orang kan ada yang segini beda-beda gitu. Pemahaman lumayan sih, itu setengah kilo, kurang lebih 500 meter itu. Benar. 500 meter, iya. Dari bawah mulai anak tangga sama itu sekitar 500 meter. Dan mungkin ya ada masukan dari Pak Asep kan menuju akses jalan ke makam yang Prabu Tajimalela itu sampai sekarang masih kurang baik ya kondisi jalannya. Iya. Masih ada yang rusak lah gitu ya, belum layak untuk dilalui lah. Nah, untuk kedepannya kan mungkin ini salah satu ikon lah ya, sejarah yang pernah ada di Sumedang Larang, itu salah satunya yang Prabu Tajimalela kan Raja Sumedang. Ya. Mudah-mudahan apakah ada masukan untuk pemerintah setempat untuk kedepannya bisa memperbaiki akses jalan biar berziarah itu enak menuju ke atas. Betul. Mungkin memang setiap yang ke sana juga agak berat ke sana tuh, karena memang jalannya terutama yang dari Pasirikik itu karena jalannya labil, longsor terus, rusak gitu. Jadi sekarang kan dari Batu Dua. Dari Batu Dua tempat wisata para layang, nah di Batu Dua ke Gunung Lingganya itu kan jalan masih ke batu gitu ya. Sebetulnya kan Sumedang itu pusat budaya Sunda. Jadi tempatnya ya. Jadi bisa dijadikan salah satu kan, itu salah satu ikon Sumedang mungkin ya. Gunung Lingga ya, Prabu Tajimalela kalau mengingat ke dalam adat dan budaya dan sejarah yang ada di Sumedang itu. Ya mungkin karena itu sudah menjadi ikon, seharusnya itu dibuat menjadi wisata jaro. Kalau wisata jaro kan untuk akses jalan itu harus diperbaiki. Jadi orang nyampe ke sana itu
nggak begitu berat lah perjuangannya gitu. terlalu lama ya, Jadi enak gitu. apalagi yang jauh kan kasihan gitu kan, orang yang di luar di daerah Sumedang terutama biar dia mendapat apa namanya, pernah kesini itu punya pengalaman itu baik lah gitu. Jangan sampai jalannya seperti itu. Iya. Kan itu yang datang bukan hanya dari Sumedang, Iya yang benar. dari Jakarta, dari Bekasi, Iya, dari Jawa. Karawang, Bahkan katanya Jawa, sampai dari Jawa Timur, nyampe sini. bahkan katanya ada yang pernah ini pas di situ lama menginap itu, mungkin ada pengalaman dengan itu Oh, orang yang itu. yang lama menginap itu orang Jawa Timur itu Pak. Oh iya, iya. Orang di Jawa Timur namanya Mas Joko. Kalau di sana dia sampai 100 hari. Ya saya dengar saja Pak. 100 hari dia di atas. 100 hari dia bersih di sana, beresin makan. Itu beresin jauh dari sampah. Jawa ya. Iya. 100 hari itu setiap jalan di sana dia 100 hari nyampe di sana. Iya. Di sana tuh sampai ya 100 hari baru pulang. Banyak itu ada yang sampai 40 hari Iya, baru iya. pulang gitu. Banyak. Dari keyakinan beliau ya. Iya. Itu katanya lagian katanya jalan kaki. Dia jalan kaki dia. Jalan Dia kaki jalan kaki. dari Jawa. Mm-mm. Dia jalan Masya kaki Allah. dari jauh sampai ke Sangiang Sira, balik Iya, lagi. iya. Dia udah kemana-mana, Jaroh, kemana akhirnya berhentinya di Gunung Lingga. Iya, iya. Aku bayangkan dari Jawa jalan kaki Iya. sampai sini berapa? Berapa tahun? Iya. Dia memang pencari, mungkin petualang. Iya betul. Jadi akhirnya dia mencari sesuatu, terus akhirnya ketemunya di Iya. Gunung Lingga yang dia cari. Ada petunjuk Ada kali ya, petunjuk Pak. mungkin buat ya, Buat dia. itu mungkin. Oke Pak Asep, terima kasih sudah memberikan sedikit lah pengalamannya, dan Pak Ustadz juga mungkin nih di akhir acara nih ada pesan-pesan nih buat pemirsa semua yang menonton channel ini nih, agar kita seperti apa sih harus tata cara berjaro seperti tadi sudah dijelaskan, mungkin ada pesan-pesan lain. Ya mungkin kalau dari saya mungkin pesan-pesan untuk yang jarak ke sana, pertama bulatkan niat kita, tekad kita, intinya kita ke sana hanya silaturahmi, hanya mendoakan, intinya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita selalu minta sesuatu tuh kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin kesan itu sababiyah, wasilah, karomah dari para sepuh hajah yang kita inginnya. Tetap kita minta sama Yang Maha Kuasa. Terus mungkin sebelum ke sana ada adaban, ada tata raktinya lah. Misalnya ke sana kita pertama izin dulu sama kuncen-kuncennya ada, walaupun ke jarak kemana aja pun Iya, usahakanlah iya. kita sebagai tamu masuk ke dalam satu rumah, kita kan izin dulu yang punya rumah, izin dulu ke kuncen, terus kita habis itu kita bebersih. Di bawah kan ada tempat mandi tuh, Iya, ada. mandi dulu di sana, bebersih 7 pancuran ya Pak. ya. Terus kita di dalam perjalanan itu selalu jangan lepas hati kita dengan menyebut namanya asmanya Allah. Nah, itu. Terus sampai nyampe beres satu. Iya, Itu jangan lepas dalam batin kita. Kita selalu melihat kepada Yang Maha Kuasa, itu aja. Itu loh. Ya. Oke, Pak Asep, terima kasih sudah berbagi pengalamannya, dan Bang Ustadz pun terima kasih Iya. sudah berbagi pengalamannya. Oke, sahabat semua, demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jadi apabila kita ingin berziarah ke suatu makam keramat leluhur kita, yang pertama kita bulatkan tekad dan niat kita. Iya. Kita jangan sampai berpikir yang enggak, jangan terbisik lah oleh bisikan yang di luar nalar. Kita tetap zikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan wasilah apapun yang kita inginkan, Allah sudah mengetahuinya. Jadi Iya. kita tetap jaga iman kita lah, akidah kita. Oke, mungkin demikian perjumpaan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kata-kata, karena di kesempatan kali ini kita hanya sharing, berbagi Iya. pengalaman. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.